There's maybe some obstacle or some things that you did not understand since before in previous study. If no question, I will go to open your books, chapter 11, to apply to the heat exchanger. Go to jumps. So we jump from chapter 8, internal flow, go to chapter 11. Okay? Oke, Sur. Oke, Pak. Okay. Sudah absen semua? You have to get your presentations. Okay. Sudah, Pak. Okay. Sudah, Pak. Okay, let me start it. So, okay. We'll go to my tab first. Nggak mau. Okay. Okay, go to whiteboard. So yeah, okay, I will be first to explain to you that we learned how we learned before. In our study, is completely to look for example, if I have a tube in here, then flowing the internal flow, of course, we call in here coefficient convection internal. And the outside will be flowing also the convections, okay? Outside convections. Both you already know how to look for the value of coefficient convections, even in internal or external. Yeah, we have 5 steps. I think you still remember that one. So first, you look for Temperatur, sir. film temperature. What for? Of course, you must look for the property of the fluids. And the second step is how to look for the value Reynolds, because it's very important to capture the region of the your flow for laminar, transition, also in turbulence. Okay. And third step, you will be choose which one the
appropriate the value of the laminar CMN depend of the regions, laminar, transition, and turbulent based on the Reynolds number, of course. Then after that, you can look for the value of coefficient convection because you already know the value of Nusselt numbers. Okay, this is in your study in convection. Of course, the first you study about the conduction because the conduction you will be two purpose. Still remember what kind you study in two purpose for conduction? I think. What purpose do you study in conduction? One, good conductor and good insulation, sir. Good conductor and good insulation. That one. Ya, hari Sabtu ini saya diminta himpunan, saya nggak tahu apalah, diminta untuk mengisi kelas apa gitu ya. Apa namanya lupa saya. Diisi minta saya untuk ngisi untuk materi kira-kira baguslah. Saya sambut dengan baik, saya setuju gitu ya. Saya akan berikan kuliah tamu semacam gitu ya, bukan tamu ya, saya bukan tamu di sini mestinya ya. Kuliah gitu ya, semacam kuliah atau perspektif gitu ya. Apa sih tujuannya? Sebetulnya saya ingin himpunan itu isinya begitu. Yang pertama itu. Yang kedua, kita bicara keilmuan karena kita bergerak di bidang engineering. Jadi, our respect in engineer must be engineer. Gitu ya. Bicara itu. Jadi jangan bicara lain. Yang kedua, kita akan bicara mengenai kalau bisa anak-anak itu bicara tentang cinta tanah air. Bicaralah kebangsaan. Itu penting. Kenapa? Saya sudah cerita banyak ke Anda. Itu penting. Anak muda sekarang sudah lupa kebangsaan, sudah lupa engineering. Yang dibaca saya cuma nggak tahu. Kemajuan teknologi akan merambah kita menjadi orang-orang yang skeptis ya, gitu, terus egois gitu ya. Mementingkan diri sendiri begitu atau kelompoknya. Jadi yang bahaya. Padahal kita adalah kebangsaan gitu. Makanya sayang, saya nggak tahu ya, anak-anak muda sekarang kok nggak ada ya acara Sumpah Pemuda. Bagaimana mengisi Sumpah Pemuda? Bagaimana mengisi 17 Agustus? Nilai-nilai kebangsaan itu perlu. Bagaimana kita memperingati kesaktian Pancasila? Itu nggak ada. Nggak ada. Sayang gitu ya. Iya kan? Iya, Nih. Pak. Iya, Pak. Kamu kok nggak percaya sama saya? Iya kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Nggak ada. Pak. Lihat setahun ini, kita nggak ada. Karena dengan nilai kebangsaan itu tumbuh, Anda cinta negara, Anda cinta tanah air. Di kita, berita-berita itu semuanya nggak ada cinta tanah air. Nggak ada. Nah ini kalau anak muda dicekoi dengan hal yang saya sedih sebetulnya. Kenapa ya? Zaman saya kok beda ya sekarang gitu ya. Maju teknologi kok malah aneh ya bangsa ini gitu ya. Maaf ini mungkin persepsi pribadi ya. Tetapi nilai kebangsaan kita sudah mulai turun karena kita sudah mulai disandingkan dengan perbedaan, kita disandingkan dengan macam-macam hal, dibenturkan dengan itu, maka gesekan kita akan timbul. Nah itu yang tidak ingin saya. Ya kan? Iya, Pak. Benar, Pak. Iya, Pak. Makanya kamulah pintar. Kamu adalah tulang punggung negara. Tidak boleh membedakan A, B, C, agama A, B, C, suku A, B, C. What for? Kenapa sih? Kenapa kita dibedakan? Tuhan aja loh menciptakan kita nggak dibedakan. Merocot jenenge Prabowo. What for? Suku Jawa, kenapa dipersoalkan? Itu yang saya enggak tahu. Kenapa ya? Itu saya enggak tahu. Kenapa kita manusia berlaku seperti seorang orang yang
berdiri gitu ya. Saya sedih gitu ya. Nah, itu yang harusnya himpunan isi. Makanya saya sangat welcome gitu. Kalau mau diisi ya saya sambut gitu ya. Cuma anak-anak sekarang itu modelnya ini ya. Ini Anda lihat ya. Minta tolong tapi ngerepotin. Ini. Kamu lihat ini saya selama studi di Jepang itu enggak pernah sama sekali. Nolong Pak, jadi pembicara. Oh iya, enggak apa-apa, senang sekali saya ketemu sama anak-anak. Saya akan cerita betapa pentingnya kamu belajar di mechanical. Pak, minta tolong lagi Pak, tolong Pak CV Bapak. Aduh, malas sekali anak-anak sekarang ya. Nih, ini cerita ya. Malas. CV saya itu loh, Anda butuh apa sih? Sedetil apa? Di internet sangat banyak. Prabowo, boleh. Ngono no, iku arek mesin. Gitu ya, ngerti ya? Baik, Iya, Pak. Ngerti, For Pak. Pak, for me, is okay. Bagianku adalah ngajar, oke. Bagianku menyiapkan PPT, oke. Bagianmu ada dong. Jangan semua diserahkan ke saya. Ini namanya anak mesin. Gitu ya? Ya, Pak. Bagianmu adalah mencari dataku. Apa yang Anda butuhkan, kecuali dataku sangat pribadi yang Anda nggak punya. Ya pastilah. Kalau saya lulusan Hiroshima, ya pastilah tahu. Kenapa dipersoalkan? Oke? Oke, Ya, Pak. siap, Ya, Pak. Pak. Ya kan? Lihat kemalasan, jadi bosi, gitu kan? Ini saya didik semua. Kamu bukan bosi, kamu engineer. Oke? Oke, Pak. Baik, Siap, Pak. Pak. Belajar begitu. Itu namanya nama mesin. Cinta tanah air. Sesama teman itu tidak ada perbedaan. Kita semua bangsa Indonesia. Indonesia. Itu. Ya kan? We are a promise. Saya udah promise. Ya kan? We agreement that we offline, hybrid. Commitment is very important. For me, commitment itu penting. Too many reasons saya tahu, enggak tahu. Di kita terlalu banyak reasons. Too many reasons. Ya kan? Saya bilang, zaman kita, Borobudur agama Buddha dan segini agama Hindu, why we can side by side living together? Kita adalah keturunan mereka. Kenapa sekarang jadi persoalan perbedaan itu? Nah, itu yang saya tidak ngerti. Nah, anak muda sayangnya meloklah alur-alur yang begitu. Ini tidak boleh. Himpunan harus membuatkan 2 acara penting, cinta tanah air, nilai kebangsaan, dan tentang engineer. Jadi jangan bicara yang lain. Bukan porsimu bicara itu. Kamu harus cinta Indonesia. Oke? Oke, Pak. Oke, Kalau Sir. kita ngomong bicara, ini saya mau cerita tentang nilai kebangsaan. Penting, Le. Kalau enggak, kokot ini. Buyar negara ini. Pasti. Buyar. Halo? Iya, Bu. Oke, Sir. Iya, Pak. Kamu adalah pengganti saya. Pastilah. Aku pingin kamu jauh lebih pintar dari saya. Pasti. Jangan dibayangkan Bapak nanti ilmunya tidak diberikan semua. Aku lo tak kasih. Tidak percaya. Kowe takon apa tak kayak? Semua tak kasih. Tim project saya, kamu tahu, sangat solid. Sangat solid. Kita sering makan bareng. Piknik bareng. Saya ngajari anak-anak, kamu nanti teman-temanmu jadilah big family Indonesia. Indonesia. harus jangan bicara lagi suku A, B, C, agama A, B, C, boh. Aku gak penting. Yang penting adalah kita bersatu.
Kita menciptakan sesuatu. Bukan menjadi persoalan. Apa persoalan kita? Iya kan? Iya tak? Iya, Pak. Iya tak? Iya, Pak. Kamu lahir jenenge Sultan, ya toh? Iya, Pak. Masalah lah. Enggak. Enggak, Pak. Iya, kenapa dipersoalan? Aku bingung. Saya itu bingung gitu ya. Lahir jenenge Yosef. Masalah tak? Ya karo aku lahir jenenge Yosef. Ya empu. Lahir namanya Ginting, Batak. Masalah tak? Ya nggak tahu. Tuhan lahir procot kita nggak tahu kok. Kok dipersoalankan sama kita? Kita seolah-olah berlaku seperti Tuhan. Why? Itu yang saya nggak paham. Itu sama sekali bangsa ini saya nggak paham. Saya nggak paham. Makanya saya sedih gitu ya. Lihat aja persoalan di kamu. Makanya saya malas melihat berita Indonesia. Malas. Aku paling seneng itu nonton badminton, lawak. Jadi ini ngono sambil makan ya. Kalau makan siang saya ngelihatnya badminton, membangkitkan semangat, melihat lucu-lucu. Berita itu ini kok persoalan ya. Ini memberi contoh anak muda yang malas, gitu kan? Makanya saya cerita ini kenapa. Ini loh himpunan hubungi aku. Kamu tahu, Pak, bisakah Bapak memberi hari Sabtu? Ini hari libur loh. Oh, nggak apa-apa, seneng saya. Saya langsung bilang iya loh. Saya nggak pikir, oh nanti dulu ya, saya lihat agenda saya. No. Kalau bicara engineering, kalau bicara kebangsaan, saya senang. Ini anak muda. Anak muda. Saya paling suka dengan itu. Karena saya pikir kamu semua adalah pengganti saya. Kamu adalah penerus bangsa ini. Saya ingin kamu jauh lebih pintar dari saya. Itu maksud saya. Tetapi ini karena kemalasan, karena struktur organisasi kita itu terlalu bosi ya. Kalau menurut saya tidak mau bergerak. Sukanya minta, tidak mau melayani. Ini yang berat. Pak, bisakah? Oh, sangat bisa. Bagianku adalah membuat PPT. Konsekuensi saya, yaitu membuat PPT. Dan bagianmu ada dong. Pak, minta tolong lagi CV-nya dikirim dengan aku, Pak. Lu ya, baik. Malas aku jawab. Malas. Kamu butuh apa sih? Dosen teknik mesin. Cukup toh. S3, Hiroshima University. That's it. So what do you want? Cari di internet, kan gampang. Itu namanya himpunan. Himpunan, Pak. Ya, aku nerangno kebangsaannya wis panjang, gitu. Guru ngomong perpan nih. Oke, let me back to our course. Ya. Oh enggak, wis usah. Oke, konduksi apa yang kamu belajar di konduksi? Kalau ini pasti Seper HI. terus Terus HI terus seper HI kali A1, Pak. HI. Terus yang conduction Ln R2 per R1 per 2 BLK. kalau ln R2 per R1 per 2 pi LK. KL. Oke. Seper AO. gitu kan? Iya, Pak. Tidak? Semuanya ini bisa kamu cari nggak? Apa yang menurut kamu yang nggak bisa kamu cari? Kalau kita mau mendesain heat exchanger, apa yang menurut kamu yang nggak bisa dicari? Dari semuanya parameter ini. Ini saya cak omong. Karena kamu anak pintar. Nggak boleh otaknya diem.
Kalau heat exchanger nanti yang dicari kan berkaitan dengan dimensinya A sama L. Nah, Nah, nanti parameternya pasti diketahui Pak, kayak key gitu. Nanti H bisa dicari, K bisa dicari juga. Jadi overall bisa dicari semua. kecuali Kecuali L-nya Pak, L sama A. hmm, sebetulnya A itu mengandung L enggak? Mengandung juga Pak. Nah, jadi ujung-ujungnya kita mencari A. L. Oh iya. Ya, pinter. Jadi selama ini kamu belajar itu adalah mencari apa? A. Karena kamu bicara Engineering, Pak. Engineer. Jadi jangan mencari Q, tetapi di dalam persoalan kita, contoh soal, and then problems is anything, you will be looking for LMTD, looking for the Q, gitu kan? But Iya Pak. in real life, in real activity as an engineer, you must look for the value of A. Paham? Paham Iya, saya. paham, Pak. Gitu. Jadi kita harus bicara itu. Nah, kemarin kalau bicara HI, berarti kita antara surface dengan internal flow. Kalau H0, kita bicara antara surface and External External flow. flow. External flow. Nah, sekarang, because we will learn about heat exchanger, the equipment will be exchanged between the hot part to the cold part, hot fluid to the cold fluids. Of course, we now study fluid to Fluid to Fluid to fluid. 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 Jadi kamu sekarang bicaranya bukan surface to fluids, tetapi fluid to fluids. Makanya kamu mendesain heat exchanger. Exchanger. Get it? Jadi, Ada Pak. Sampai di sini ada yang bertanya. Ini penting ya. Karena selama ini kamu nanti bicara gitu. Makanya okay. Oke, Sir. And also the thickness will be known. All students will be look for the Q because A already known. Not yet you can look for the A. Di dalam pelajaran selama ini kamu belum bicara mengenai dimensi. Kenapa? Memang belum waktunya. Tuh. Makanya terus Anda sekarang sudah belajar tentang strength of material belum? Sudah, Sir. Di semester berapa? Semester 3. Strength material yang ngejar siapa? Mekanika. Biasanya Pak Alif, Pak Yusuf Kailani, terus pokoknya dosen-dosen Okay, MBP, strength. Pak. What's the kind you learn in strength material? Like ultimate tensile strength, and then about shear stress and bending stress. Oke, Gitu, Sir. oke. So, aplikasinya di mana nanti? Ini kita ngomong. Jadi nggak sekedar kamu belajar, oh ya, termo belajar ini terus digawe apa aku sinau. Itu sih penting. The important thing after you study, what's kind of case, study case you learn after you learn about the stress, ultimate yield, etc. Untuk apa? Karena hubungannya sama ini nanti. Untuk apa? Oh,
KO cincau, ya kan? Biasanya pemilihan bahan Pak nanti Pak, kalau strength material itu. Oke, bahannya sudah ketemu. Seperti konduktivitas pati saya tak pilih bahannya. Carbon steel, of course. Masa memilih bahan? Bahan is divine. Apa tujuan kamu? Tujuannya mungkin kayak menganalisa max load gitu Pak, biar nggak fail. Durability sama reliability, Pak. Nah, itu. Reliability, durability. Itu Untuk bicara tentang sebetulnya mau ngomong apa sih, gitu loh. Kamu studi itu. Ini ada hubungannya. Nanti saya kaitkan dengan FEG diagram. Penting, leh. Nanti tak gabung di sini. Nggak ada dosen yang mau gabung. Nah, tak pikir siapa lagi yang mau menggabung? Wis aku wis kesuwen. Kalau mahasiswa gabung pasti nggak bisa. Udah tak gabung ya. Halo. iya, Pak. Oke, Sir. Karena dosen sekarang ngajarnya cuma bicara tentang teori. Gawe apa teori embo urusanmu kok mahasiswa. Sekarang bagianmu harusnya mumpung saya tahu. Sekarang kita lihat. Pipa pasti punya standar. Oke, halo. Ya kan? Iya, Sir. Iya, Pak. Iya kan? Pipa kan pasti punya standar. Iya, Sir. Punya Apa saja? BWR sama yang offset diameter itu, Sir. Ya, good. BWG loh. Oh iya, BWG. Sorry, Sir. BWR itu apa? BWR. Ya. Jadi kita selalu ngomong offset diameter. OD. Oke. Nah, ini hubungannya sama ini. Kalau tekanan operasi saya, katakanlah kalau pembangkit itu katakanlah 200 bar, gitu kan? Halo? Iya, Iya, Sir. Tekanan 200 bar, supaya pipaku gak pecah, pasti saya mendimensi apa? Apa yang Anda akan lakukan? Apa yang Anda Memperkecil pilih? Pilih apa? Thickness yang tebal, Sir. Itu. Maka kamu pilih BWG-nya. OD-nya sudah tertentu. Itulah kamu belajar tentang strength of material. Karena kamu akan memilih berapa tebalnya ini, berapa BWG-nya. Sehingga stres yang terjadi itu dikasih angka keaman terserah ya, masih di bawah yield stress-nya. Itu kamu nanti belajar di situ. Hello. Oke, Sir. Iya, Sir. Paham? Paham, Sir. Nanti kamu milih BWG-nya, OD-nya pasti sudah divine. Sekarang kamu milih BWG-nya. Kalau tekanan operasi saya cuma 10 bar, samakah BWG-nya dengan 200 bar? The same or not? Beda, Beda, Sir. Of course. Beda, Pak. You must be more thinner. More thin. Because you already study about yield stress. Lihat, kita sudah mulai menggabungkan beberapa mata kuliah nih. Kamu itu pinter, Le. Cuma kemalasan yang membuat kamu nggak ngerti belajar. Makanya kenapa himpunan minta saya sambut dengan baik. Karena saya ingin semua mahasiswa mesin pintar. Nggak ada dosen yang mau menggabungkan semua mata kuliah ini. Oke, sudah? Oke, Sir. Oke, Sir. Paham? Paham, Sir. Aman, Sir. Aman. Kan? Kedua, modulus elasticity. Ini ngomong strength material, modulus elasticity. Ya kan? Kamu belajar kan?
Modul selesai. Belajar, Sir. Oke, Belajar. good. Kalau ini, oke, temperaturnya, operasinya itu 200. Samakah operasinya kalau saya 500? Sama? Beda, Sir. Beda. Kamu belajar. Temperatur akan menurunkan modulus Elastisitas. itu baru anak pinter, Le. Ketok aneh gampang. Ya wes, ya wes, ya wes. Oke, oke. Paham ya? Paham, Sir. Paham, Sir. Oke, ini SADP, ya toh. SADP itu superheater diffusion panel. Jadi ini panjangnya kira-kira ngegantung itu 17 meter ya, kira-kira ya. Mungkin lebih ya, 18. Gantung pipanya itu, Le. Gantung. Di dalam ini kalau Anda namanya aja superheater division panel. Berarti ini cupnya nggak sedikit ya, banyak. Panel. Jadi kalau Anda boiler kan tahu toh boiler ya. Iya, Sir. Iya, Sir. Ini kan masuk turbin kan. Ini kan kalau TS diagram ini posisinya superheater kan. Iya, Sir. Iya, Oke. Jadi di sini ada superheater. Nah, superheaternya itu kalau tak detailkan itu gambarnya itu. Jadi makanya jangan bayangkan. Tan, kamu udah mandi belum, Tan? Sultan. Sudah, Pak. Oh, kok kelihatannya banyak kotoran di matanya gitu. Enggak, Pak. Oh. Enggak kok. Ya, anak-anak sekarang itu memang zona nyaman enak, Pak, di rumah, Pak. Bangun kuliah jam 7, bangun kira-kira 7 kurang seperempat. Pakai jaket, gak ketok, mandi gak mandi, gitu kan. Coba kamu bandingkan dengan di kampus. You must already wake up at 6 morning. Saya itu jam 5 udah bangun. Ya kan? Kalau musim dingin saya nggak kuat mandi. Saya biasa 5:30 sudah mandi. Saya pakai air panas karena pagi ya. Saya nggak kuat. Kalau musim panas saya nggak pakai air panas ya. Pagi pakai air panas. Musim dingin nggak kuat saya. Mungkin kalau mau muda, oke. Saya 5:30 udah mandi. Berangkat kira-kira jam 6 ke kampus. Saya di kampus loh. Every day. Kenapa? Karena di rumah saya nggak nyaman. Kenapa saya punya komitmen saya di kampus itu jam 7 sampai jam 5 di kampus? Karena saya di rumah pasti nggak nyaman. Oke? Itu dulu. Sekarang pun saya nyaman di kampus. Saya udah ready. Ya, ngambil air minum panas, tak kunci pintunya. Sudah, saya di dalam. Kerja, ngajar. Ada kantor kadang di Dewan Profesor, kadang ya. Tapi saya lebih nyaman di sini. Oke. Mandi. Ya, kenapa saya bilang? Karena otak butuh fresh. Saya wayang hari Sabtu itu kamu tahu, pulang jam 1 malam, wayang yang hari Sabtu saya kebetulan. Kenapa? Saya mau cerita, kamu kalau ritme tubuhmu kamu ubah, itu berat sekali. Ya mungkin masih muda ya. Saya karena untuk doping, saya minum kopi ya, karena itu nonton bareng sama Pak Rektor kan tidak enak juga di plaza gitu. Nah akibatnya karena saya minum kopi, saya pulang jam 1 gitu sampai rumah nggak bisa tidur sudah karena kopi. Saya tidur paling jam 2 apa jam 3 baru tidur. Kamu tahu? Sampai Senin itu saya pusingnya bukan main. Karena tubuh saya ritmenya saya ganti. Dari awalnya jam 10, 11 saya tidur, sekarang
begitu berubah, nyaurnya, wah setengah mati. Ya kan? Kamu masih muda mungkin adaptasinya sangat cepat. Dulu waktu saya ke Amerika naik pesawat, jet lag itu memang benar. Susahnya bukan main. Ritme tubuh kalau sudah diganti itu, wah, anginnya bukan main. Makanya tidurlah jam 9, jam 11 lah anak muda mungkin. Bangun pagi, olahraga, mandi. Oke. Ini kalau saya gantung, saya lihat dari samping. Dia swing loh. Kena beban. Halo. Iya, Pak. Bagaimana menghitung kekuatan material di sini? Ini temperaturnya 1200. 1100 lah. Gasnya, gas panas di sini. Dia bergerak. Kamu belajar strength of matter. Material. Penting toh? Penting banget, Sir. Makanya kamu belajar finite, finite sama Ini sama Infinite. infinite. Jadi kamu bicara cycle-nya ini finite atau infinite. Jadi kalau cycle-nya ini di bawah 1 juta, itu maka menjadi Iya, finite, Pak. finite. Good. Baca sendiri. Oke. Lihat, saya mau menggabungkan semua yang kamu pelajari sekarang. Ini aku belajar saja nih perpantok cukup. Tapi saya pingin. Oke. Terus kemudian ada slagging lah timbul di sini. Halo, paham ya? Paham, Iya, Pak. Sir. Ini mengalirlah steam. Yang tadi dari boiler mengalirlah steam di sini. Untuk ditarik temperaturnya, kalau TS diagram ya ditarik sampai di sini lah. Superheat sebelum masuk turbin. Ini steam. Kemudian timbul namanya slagging atau falling lah di sini. Halo. Oke, Sir. Iya, Pak. Menurut kamu temperatur di sini, ini saya gambar wall ya, sampai gambar wall, ini wallnya, ini steam, di sini flue gas, yang kira-kira 1100-an. Dibanding dia telanjang, dibanding dia nggak ada slagging bersih, sama ada slagging, ini temperatur wallnya sebagai bagaimana? Menurut kamu? Kalau ada slagging harusnya lebih rendah sih, Pak. Makanya kamu belajar tahanan Tahanan thermal. kemudian dari tahanan thermal itu kamu cek FEC diagram 720 yang kayak blade-nya turbine yang sudah kita bicara gas turbine kemarin. Masih ingat? Masih, Sir. Oke, ya, good. Sekarang saya balik ke topik beda. Oke. Sebenarnya saya mau bicara McFlu ya, cuma ya sudah Swen. Saya nanti materiku gak diajarin, hilang kabeh. Oke, open your books, capture 11.
Good. In capture 11, we'll be study about kind of the heat exchanger. Okay, kind of heat exchanger. First, typical of the heat exchanger. Anda kenal berapa macam? Ada berapa macam? Kira-kira heat exchanger jenisnya ada berapa macam? Ya, wait. Dua Tergantung aliran bukan sama sih. bentuknya, Pak. Apa, Salma? Kalau dua menurut kamu apa? Paralel sama counterflow, Pak. Oh, itu alirannya, heat exchanger-nya. Izin jawab, Sir. Ya. Saya coba ya, Sir. Yang Hmm. ini bukan sih, Sir, boiler sama kondenser. Itu jenis nama dari heat exchanger-nya, tetapi kind jenisnya heat exchanger itu pernah kamu baca? Pasti sudah baca pasti. Yang shell and tube itu, Sir. Good, Oh, satu iya. shell and tube, then Concentric, Sir. ada, kamu aja nggak mau baca. Concentric, Sir. Konsentrik, oke, nggak apa-apa. Sama Saya, plate. Hah? Sama plate, Sir. Plate heat exchanger, oke. Then yang paling banyak itu cuma dua. Hah? Extended surface, Sir. Apa? Extended surface heat exchanger. Extended surface. Extended surface itu kan ada pipa tak kasih extended. Tapi heat exchanger-nya apa bentuknya? Namanya apa? Ada di buku. Kamu nggak baca aja. Karena nggak mau baca. Counterflow heat exchanger. No, itu bicara tentang aliran, ada paralel, ada counter. Nanti kita bicara sampai. Saya ingin tahu aja. Yang satu lagi tentang apa? Yang paling banyak itu selencuk sama satunya itu. Saya nggak mau sebutkan. Kamu sebutkan dulu. Apa? Fin and tube, Sir. Fin and tube. Fin and tube. Relatif hampir betul, tapi bukan itu namanya. Double plate, Pak. Hampir betul, Vi. Apa? Double pipe mungkin, Sir. Wah, double pipe itu yang tadi itu, konsentrik tube. Ini loh, saya kalau sudah agak umur gini, kalau nggak pakai sepatu, dinginan. Weh, makanya kamu masih muda, semangat. Sudah lama nggak olahraga, ini jogging. Halo, kawan. Plate and Ini frame, pakai. Pak. Hah? Plate and frame. No, tadi Vivi udah hampir betul. Fin Mungkin and tube kompak. itu apa? Biasanya kita sebut fin and tube itu. Kompak. Compact heat Compact. exchanger. Ya, jadi kamu cuma mengenal dua umumnya. One is cell and tube, and the second is compact heat exchanger. Kenapa kita sebut compact? Nanti kamu baca di situ ada. Compact itu, coba kita lihat ya. Ini ngomong jenisnya. Ini berarti gambar 11.3 ini adalah jenis Shell and tube. Shell and tube, Pak. Kenapa? Ini yang melihat. Ini ada selnya yang cover luarnya. Shell itu kan apa ya? Shell itu bahasa Indonesia ini apa ya? Cangkang, Sir. Cangkang, Sir. Apa? Ya, cangkang. Kalau misalnya kerang gitu bagian cangkangnya. Rumahnya, Sir. Ya, keong gitu rumah. Shell. Ya, shell. And then
shell and tube. Makanya di dalam shell itu, di dalam cangkangnya itu banyak tube. Gitu ya, ini tube. Ini tube. Kalau namanya banyak, yaitu aplikasinya namanya condenser. Ini namanya cell and tube. Nama lo ya. Terus apalagi Anda kenal? Ayo otaknya jalan. Kamu kalau nggak jalan ngantuk. Heat water heater. Boiler, Pak. Boiler. Iya, boiler boleh. Sweet water heater. Sweet water heater. Terus banyak. Ya. Cell and tube. Oke, itu kalau di pembangkit. Di lapangan oil cooler juga bisa. Di kapal cell and tube juga. Oke. Kenapa? Karena ini ada selnya, ada tube-nya. Nah, fluida antara hot sama cold pasti not mixing. Makanya kita punya cell and tube. Oke? Halo? Oke, Yes, Sir. Keuntungan dari cell and tube ini, untungnya adalah dia bisa bekerja pada tekanan tinggi. Makanya dia bisa ngatur ketebalan shell-nya, dia bisa ngatur the thickness of the tube. Oke? Itu keuntungannya. Halo? Oke, Yes, Sir. Oke. Yang kedua, jenis yang kedua adalah, look at in here. Okay, maybe you know in here we have ini nozzle. We have the name in here, the part in nozzle. Ya, ini nozzle. Tube nozzle, ya, partnya ya. Terus di sini ada bevel. Sini bevel. Bevel is the purpose is have a tube. Satu, memegang, to hold the tube. Kalau tube-nya panjangnya 12 meter, kalau nggak kamu pegangi, ya melengkung nih tube-nya. Gitu kan? Yes, sir. Iya, Sir. Maka tube itu harus di-hold, dipegangi. Makanya lubang di bevel itu pasti lebih gede dari lubang diameter dari tube. Of course, greater than the tube. Karena tujuannya hanya memegangi. Tetapi nggak gede-gede amat. Enggak. Ya, ada clearance. Makanya kamu punya di situ Toleransi. di menggambar Penggambar mesin. diomongi. Gambar mesin itu yang perlu kamu lihat kekasaran, ngelas, bentuk ngelasnya ya apa, groove, apa, chamfer, itu kamu bisa. Masa aku eling kamu lo gak eling, piye? Kasaran, terus clearance, toleransi, poros sama hostnya. Itu gitu, bearing, roda gigi, yang pasangan-pasangan gitu itu belajar. Oke. Tuh. Yang kedua, tujuan the purpose of the bevel is to control the flow of the fluid. Jadi bevel ini mengontrol ini. Pasti heat transfer itu hubungannya sama pressure drop, gitu kan? Yes, sir. Iya, Sir. Kan? Kalau pressure drop-nya tinggi, maka heat transfer-nya Juga tinggi, Sir. Juga, Sir. Makanya di dalam desain yang dipegang dua hal. Yang pertama adalah bicara mengenai luasan heat transfer, yaitu A. Yang kedua adalah pressure drop. Ini kamu belajar di fluid dynamics. Gitu kan? Iya, Ini Sir. masih awal-awal nih. Ini penting supaya kamu paham. Tapi biasanya kalau diceritani ini ngantuk, terus dikei rumus ngantuk, wis buyar wis. Kapan pinter? Karena nggak mandi. Percaya saya. Orang memulai hidup tidak sukacita. Itu kalau nggak mandi.
Tuh, orang yang nggak mandi, kamu tahu, saya pagi mandi, pasti sarapan saya. Meskipun pagi, pasti. Jadi jangan diharap saya nggak makan. Makan saya. Kamu paling belum makan. Kenapa? Karena malas. Malas saja. Karena kebiasaan itu membuat, makanya saya bilang, begitu ritme saya digoyah, aku nyauri sampai Senin itu saya pusingnya bukan main. Karena ya kopi, ya nggak tidur sampai jam 3. Kalau dulu, wah. Oke, jadi dua hal ini penting, very important. Oke? Yes, sir. Oke. Terus yang memegangi ujung-ujung ini namanya cupsit. Cupsit. Pak, yang paling mahal mana? Dua itu. Cupsit sama cup. Itu paling mahal. Kalau yang lain-lainnya enggak. Dua ini masih impor di kita. Kecuali chipsitnya nggak tebel-tebel amat ya, karena chipsitnya forging. Ya tahu, kamu kan nggak ngerti itu forging itu apa ya Pak ya? Wah, bisa ruwet. Belajar di proses manufaktur. Ada semua kan. Cuma kamu aja nggak mau belajar. Atau dosennya mungkin nggak mau. Ini loh Pak, dipakai nih gini le. Forging itu. Mestinya nerangkan nozzle itu digawene ya apa ya nozzle kok iso ngene-ngene. Mestine. Bisa ya gawe nozzle. Sehingga nanti kamu jadilah seorang Entrepreneur. Makanya saya ingin kamu ikutlah seminar-seminar. Jurusan itu himpunan mengadakan entrepreneur. Banyak kebangsaan entrepreneur. Ya nggak salah kalau ingin jadi pegawai. Nggak masalah. Tetapi kalau semua jadi entrepreneur, kamu bisa meng-hire temanmu jadi pegawai. Oh, no, lole. Jadi mahasiswa Indonesia. Pengen boleh pekerjaan toy. Great. Jangan malas. Pengusaha sulit Pak. Loh iya. Gampang ya totolan tahu le. Suka? Sukacita, sir. Sukacita, sir. Diomong. Heran aku untuk mahasiswa ini. Ya, ini salah satu jenis compact sih. Kamu baca mana ada tulisannya compact? Kamu ingat? Aku pengen Joanna, can you read this part? Joanna, kebetulan kamu muncul di layar saya. Oke, sir. Ya. Alright, sir. Saya baca ya, sir. Ya. A special and important class of heat exchanger is used to achieve a very large. It's bigger than 400 meters square per meter cubic for liquids and higher than 700 meters square per meter cubic for gases. Heat transfer surface area per unit volume. Okay. From compact heat exchanger, this device has... Stop. Kamu kan nggak baca ini tuh anak-anak. Tadi kan saya ngomong. Berarti bab 11 nggak perlu, kamu nggak baca dulu. They have two kinds. One is Silencio, that part, paragraph before this part. A special and important, ini penting loh, class of the heat exchanger. Kamu baca itu. A special and important. Why you not read the chapter 11? A special and important.
used to achieve very large. Apa itu large-nya? The transfer surface area per unit volume. Jadi importantnya apa? Penting loh, spesial ini adalah luas heating surface-nya per Unit Unit volume. for unit volume. maka satu volume kecil tetapi punya luasan yang 400 kalinya, 700 kalinya, maka disebut Compact Compact heat heat exchanger. exchanger. compact. Barangnya compact. Get it? Gitu, Jadi, sir. sir. Aku 1 meter kubik tapi luasanku 700 meter persegi loh, Pak. Compact. Tetapi compact itu namanya compact. Tetapi compact itu hanya bekerja pada tekanan yang kecil. Nggak boleh dia bekerja pada tekanan tinggi karena selalu open. Halo? Yes, Oke, sir. sir. Contohnya di mana AC-mu? Baik di condenser and also the evaporator. Kalau kamu banyak kemarin di Samator, pasti kamu nemui banyak namanya compact heat exchanger. Karena lebih bicara tentang gases, ya, gases to fluids, gases to other kinds. Oke? Oke, Halo? sir. Oke, sir. Berarti saya punya. Yang tadi disebutkan udah pintar, ada double pipe, ada ada konsentrik itu sama-sama double pipes. Ada namanya plate heat exchanger, ada macam-macam ya. Tetapi intinya kalau plate sama apa tadi double pipes itu biasanya special cases ya. Kalau double pipe itu biasanya untuk laboratory atau untuk small apa ya, heat exchanger yang kecil gitu ya. Jarang. Untuk yang kecil-kecil oke lah. Kemudian plate biasanya untuk produksi susu atau apa ya, oil cooler biasa pakai plate. Nanti kamu cari sendiri plate heat exchanger. Tapi relatively jarang. Karena kalau plate itu ada namanya partisinya menggunakan rubber. Jadi rubbernya sukanya nanti kamu browsing ya. Coba aku tolong dibantu. Kamu browsing siapa? Siapa yang bisa browsing? Saya, Pak. Share-nya di sini yang namanya plate exchanger itu. Oke. Coba share. Tuh. Ayo. Saya coba itu. Karena nanti begitu saya sudah masuk materi, saya nggak balik lagi. Ayo, Dito. Plate heat exchanger. Oh, plate ya, Pak ya? Loh, ya apa sih? Cari ini saya. Ya, share. Udah kamu share aja, nggak apa-apa. Nah, Ini, Pak. Apa udah terlihat, Pak? ya, coba kamu yang gedekan yang paling kiri yaitu. Nah, ini namanya plate heat exchanger. Nanti jadi nanti dibagi saja. Ini ada plate-platenya. Jadi Anda lihat yang merah sama yang biru. Jadi plate ini yang sebelah kiri, katakanlah sebelah kirinya yang hot, yang sebelah kanannya adalah yang cold, yang biru cold. Biasanya begitu. Nah, alirannya adalah counter. Jadi Anda lihat di sini ada 4 lubang di situ. Ada 4 lubang. Ini. Nah, ini enak. Nah, ini ada karetnya. Ya, di lubang. Kelihatan kursor saya ya? Kelihatan? Enggak. Enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Coba gedekan tuh.
Terus. Gede. Nah, ini kalau lihat ini ada hitam-hitam gini. Bisa kelihatan? Bisa, Sir. Nah, ini ada packingnya ini. Jadi packing ini adalah packing ini untuk melindungi, sayangnya nggak kelihatan ya, melindungi yang jangan sampai yang dingin masuk yang merah ini, jangan sampai. Jadi lubang yang merah ini terbuka, sayangnya nggak kelihatan sebelah sananya ya. Jadi kira-kira gini. Ini yang kalau ini yang dingin berarti ini nggak saya gini. Nah, kelihatan ya. Saya gunakan yang agak merah aja, yang agak besar ya. Jadi kalau biru, ini biru ya, anggap aja ini plate-nya ya. Halo? Iya, Sir. Oke, Sir. Nah, gini, packingnya melindungi gini. Halo? Iya, Sir. Ini packingnya, ini karetnya. Kalau susu biasanya oli biasanya. Nah, packing ini cepat rusak. Jadi setiap site ini ada packingnya. Jadi yang diharapkan yang mengalir cuma yang biru saja. Yang merah nggak boleh lewat sini. Merah lewat di baliknya. Jadi kalau baliknya ini merah, yang biru ditutup. Ini biru. Nah, ditutup di sini. Nah, yang mengalir cuma merah doang. Yang biru ini tidak boleh mengalir ke sini. Karena ada packingnya di sini. Paham ya? Paham, Sir. Paham, Sir. Ini yang mau plate. Nah, plate itu enaknya apa? Compact. Jadi butuh berapa slice kayak roti gitu ya, kayak pie gitu. Berapa slice? Oh, 5 ya, tumpuk 5. Butuh 10 nambah lagi. Enak ini. Nah, ini grillnya ini grill. Untuk nambah di sini. Oke. Ada yang ingin bertanya? Enggak? Jelas? Buat nentuin slice-nya gitu itu dari mana, Pak? Dari itu, dari temperatur yang diinginkan sama flow-nya. Jangan sampai. Nah, ini ada chevron ya. Ini ada alirannya gini. Nah, nanti ada chevron gini. Jadi memang sangat efektif. Nanti ya ngitungnya ada luasannya, ada berapa slice gitu ya. Tumpuk-tumpuk gini. Of course, kalau makin banyak nanti prosenturnya juga makin besar. Ya, pasti. Tapi ini compact, jadi fleksibel. Cuma nggak enaknya di sini packingnya sering ganti. Jadi setahun sekali pasti diganti packingnya. Ini karetnya harus diganti. Kalau nggak nyenyek ini, nanti antara coat sama coat nyampur. Nggak boleh. Ya nggak enak cuma itu. Kalau susu mungkin nggak apa-apa. Lebih awet dibanding oli ya. Oke? Halo? Oke, Sir. Iya, Sir. Kita konsentrasi di dua hal tadi. Cell and tube and Compact. Compact. Oke, stop dulu. Saya akan share yang go. Okay. Let's go to. Ini adalah jenis yang compact. Oke, saya akan kalau ngomong aliran. Aliran ada 3 kind aliran. Ya, ada yang paralel alirannya, ada yang counters, ada yang cross. And 3 of kind
kind of flow will be joined together in one heat exchanger. Jadi 3 aliran itu akan bekerja bareng-bareng. Tetapi kita lihat. Sekarang kita ngomong heat exchanger. Oke. Contoh aja. Nih. Kalau ini saya buat control volume here. Halo, Yes, sir. control volume. Berarti yang sisi hot katakanlah sisi shell-nya. Ya. Berarti keluarnya di sini. Oke? Oke, sir. Halo, ini ngomong THI, ini ngomong THO. Halo, Yes, sir. Oke, sir. sisi yang biru sisi cold. Ini katakanlah masuknya sana. Ini masuk, ini TCI, cold in. Ini masuk TCO. Berarti kalau control volume-nya ini, if I have a control volume in here, how you can make the balance energy in here? Can be shown to me. Who will be answer my question? If I have the control volume that I gave the red color just line, how you can define energy balance between hot and cold side? Who will be answer? Mau coba, sir. M dot hot CP Gimana? 0 sama dengan 0 sama dengan good. 0 sama dengan M dot hot CP hot M dot hot CP hot ya udah. dalam kurung THI min THO. Aku nggak terlalu ya, kurang pas kalau gini. Kamu belajar itu yang termodinamik gitu ya, jangan langsung ya. Ini nanti nggak ada gunanya nanti kamu belajar termodinamik. Saya ingin memberikan pengertian termodinamik. Termodinamik, using the thermodynamic. Hello. Termodinamik masuk ono CP kurung ini. Enggak toh? Enggak toh? Enggak toh? Halo. Oh, bocah arek. Sir, excuse me, sir. Tan, Sultan. Mosok iki arek sakmene meneng guru ngandi, guru makan, ngantuk kabeh iki. Ayo. Jadi 0 sama dengan MHCI plus MH yang HO dikurangi MHCO min MHHO. Oh gitu ya. Ya. Jadi M hot kali entalpi itu kan? Iya, sir. Yang masuk kan? Iya. Ditambah M cold, ya, gitu kan? Yang masuk tak tambah semua toh? Iya, yang masuk ditambah semua terus dikurangi yang keluar. Kok yang toh? Aku mudeng bocah mudeng aku. H C masuk I dikurangi M yang keluar MHHO. M hot H hot out. Gitu kan? Iya, Kurangi lagi yang MC H out. HC. Kan ini
Iya, Sir. Balance-nya kan ini. Makanya sekarang kita bagi-bagi. Gitu kan? Oh, kalau gitu tak bagi aja, Pak. Ya, apa yang bagimu? Oh, hot sama cold-nya tak pisahkan. Sehingga saya nanti bisa punya Q hot sama dengan Q cold. Itu. Gitu kan? Dari sini, karena kontrol volume bentuknya begini. Maka hotnya apa? Ya, M HI min HO. entalpi hot in, entalpi hot out. Hot out. Sama dengan M entalpi Enthalpy cold cold in. out min entalpi cold in. Kan gitu kan? Dari Iya, mana? Sir. Dari sini. Sehingga kamu bisa definisikan di sini. Nah, ini heat exchanger semua. Nah, entalpi boleh nggak saya ganti M, CP, delta T? Boleh kan? Boleh, Sir. Boleh. THI min THO. Boleh. Sama dengan M cold, CP, TCO. Boleh. Apabila entalpi itu loh, oleh tak ganti CP apabila Tekanan konstan. Ya, tekanan konstan, Sir. apa? Apa namanya? Pressure-nya konstan. Boleh diganti CP T itu. Kalau CP di sini konstan. Makanya biasanya aliran Incompressible. Kompresibel. gabung kan? Fluid sama termo. Iya, Sir. Nah, iya. Kamu kan jadi paham. Boleh, Pak. Oh, boleh, Pak. Ya, kenapa? Oh, karena tekanannya konstan. Oh, boleh lah. Kalau konstan boleh, Kak. Kalau udara kompresibel, tak anggap nggak bisa kamu. Nggak boleh kamu anggap. Tapi kalau incompressible, boleh. Halo? Oke, Yes, Pak. sir. Nah, dari sini, ini masih termo. Adakah di sini bicara luasan? Di sini? Yang kita bahas di sini? Enggak, Sir. Nggak ada. Ya, belum. Makanya Q hot sama dengan Q cold itu sama dengan Q secara heat transfer. Jadi kamu mengenal termo dulu untuk membuat balance supaya kamu bisa menganalisa energinya. Jadi Q-nya itu pasti diketahui. Pasti ya nggak diketahui, tapi harus dicari. Cari, sir. Heat transfernya apa? Yang tadi itu ngomong tekanan termal tadi U0, A0, terus Delta T. good. Delta T LM LMTD. between fluid to fluid to Fluid to fluid. Fluid to fluid fluid. to fluid. Bukan lagi surface to fluid. Maka dari sini kamu bisa mencari A0-nya. Dari mana? Dari Q dibagi dengan U0 delta T LM. Dan Anda sudah tahu bahwa U0 itu sama dengan Super RA. R total kali A. R total dikalikan. Halo? Oke, Sir. Atau kalau mau U-nya sama dengan seper R total per satuan luas. Nanti sorry. 0 itu. Maka nanti kamu cari yang namanya 0. Nih.
Karena U0-nya adalah sepergat total, tapi yang persatuan. Oke? Oke, Sir. Oke, paham ya? Aman, Sir. Yang kamu cari itu ini. Oke, saya lanjutkan. Kalau sudah. Demikian juga, of course, in feed water heater. Ilmunya kan kemana-mana. Nanti kamu pinter. Feed water heater itu YouTube gini ya. Di sini ada sana. Ini namanya apa? Kalau dari steam ke sini, namanya apa? Biasa kamu kenal. Kondenser. Ini loh, kalau ada turbin, terus saya ambil, ini namanya Kondenser. kondenser enggak di sini. Ini feed Preheater, water. Pak. Hah? Preheater. Iya, ini feed water heater. Kalau steam saya ambil dari turbin, ini biasanya Anda kenal dengan apa? Untuk memanasi feed water nih. Preheater. Di termo. Kalau ada turbin, gini kan, diambil di tengah, terus kamu masukkan suatu feed water heater untuk manasi feed water itu. Ini namanya apa? Apa? Ini loh. Steam yang saya ambil sebagian ini disebut. Hey, wake up! Loh, di termo istilahnya apa sih? Ekstrak. Lupa, Pak. Wah, extraction. Berat. Ini extraction. Kamu belajar termo kan, makanya kan kalau belajar itu saya juga nggak paham ya, apa dosennya nggak nerangkan ya, hanya teori tok ya, kan nggak menarik ya. Extraction. Oke, jadi ini, nah nanti ini dari feed water sebelumnya. Katakanlah ini saya kasih nomor 1, ini nomor 2, ini coldnya ya, ini nomor A, ini B, keluarnya ini nomor 3. Berarti kalau ini saya buat make a balance, how you can get the balance? Kalau ngomong berarti Q sisi feed water sama dengan Q dari sisi shell. Gitu kan? Ini cup. Gitu kan? Iya, Sir. Iya, Sir. Berarti apa kalau sisi cup? Udah. Kalau sisi chip Q. lagi Hah? M kali CP. Kok CP toh? Ini loh, saya kasih A, B, ini loh, sudah ada, ini loh 1, ini 2, ini 3. Oh iya. Dito. Menang. Mana itu? Apa toh? Masuk sendiri. Halo. Gimana tadi, Pak? Pertanyaannya. Jadi yang masuk A atau B, Pak? Yang masuk itu A. Oh, berarti MHA min MHB. Mungkin begitu, Pak. Dirga. Dir. Ya, Pak. Ya. Ini kok santai menurut ya. Masih kurang ngerti sih, Pak. Ya karena kamu santai sih. Ini bukan warung gitu. Kita lihat kamu nggak serius.
Ya pastilah. Anas kemana ini? Oh, Saya, Pak. kamu- Hmm. Anggarda kemana? Anggarda kemana? Ternyata ya berat ya. Satu, Kak muncul get lost lo ya. Oke. Get lost Anggarda ya. Anggarda. Oke. Oke. Jadi kalau kita lihat ini pasti Q cube sama dengan Q Lukman. Lukman. Where are you, Lukman? Hadir, Pak. Yeah. Answer, Lukman. How you make the Q cube side? YouTube site kurang paham Pak saya, Pak. Berat. Ini kebiasaan. Saya pikir kita ini terlalu ini ya. Saya ini nggak tahu ya. Apa saya yang salah yang ngajarnya ya. Ya wis lah. Joanna, maybe you can answer, Joanna. Coba ya, Sir. Oke. Tadi A-nya yang masuk. Ya A-nya masuk, yang keluar B ya, Sir. Iya. Berarti MHA. Berarti sama dengan 0 dulu ya, kalau kamu mau bicara 0. itu. 0 sama dengan MHA minus yang tadi keluar MHB. Gitu ya, berarti kontrol volumenya cuma ini doang ya. Oke. Berarti kalau sisi shell-nya ini. Other, Raffi. Yes, sir. MH1 ini terpisah ya, sir. Berarti 0 sama dengan MH1 tambah MH2 kurang MH3. Kurang MH3. M3, H3, M1, H1, M2. M3 sama dengan apa? M1 tambah M2. Sir. Pintar. Itu kalau Anda mau dengar. Bisa toh? Halo? Iya, Pak. Aman, Sir. Itu loh yang saya bilang. Kalau kamu sudah mulai saya gertak, mulai konsentrasi, bisa. Tetapi kalau saya lost, mesti nggak bisa. Kenapa? Karena kemalas. Itu yang saya belajar dari kamu. Makanya saya bilang ini kedewasaannya satu kurang. Sukacitanya hanya on the lips. Enggak benar-benar kamu bersukacita. Enggak. Tuh. Dengarkan santai, tapi saja ini pikirannya enggak di sini. Kelihatan kok. Santai itu kenapa? Matanya ke depan, tapi kosong. Wajahnya itu kosong. Kalau saya offline, pasti saya tahu.
Pasti saya tahu. Makanya saya itu jarang ngecek kok video karena nggak sempat saya. Makanya ini kayak, dan ini saya anggap penting. Mungkin minggu depan saya akan masuk materi, mulai baca dulu. Tak suruh baca ya nggak mau baca. Gimana sih? Emang kamu baby sih. Baby itu tahu. Baby itu nasinya dikunyah mamanya dulu baru dikasih. Kalau dewasa itu dia harus ngambil makan sendiri, ngunyah-ngunyah sendiri. Lebih dewasa lagi, masak-masak sendiri, baca-baca sendiri. Tuh. Bedanya baby sama dewasa. Kamu jadi baby atau semua harus disajikan, semua harus minta. Malas. Oke. Finish. I think we can meet another case. Okay? Okay, sir, excuse me, sir. Hmm. For the submission for the last assignment, Oh, still doesn't exist. Okay, I will be make to you. Okay, I will give the open. Okay, Anggarda, you can lose ya. Saya buat absen hari ini. Kamu nggak join sama saya. Oke, sudah? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo, Sir. Suara saya masuk. Excuse me. Ya sudah, lewat udah kamu. Ya. Tadi saya pas bawa panggil, saya ngomong cuma nggak masuk suaranya. Soalnya internet saya jelek. Itu saya udah chat di situ, hanya suara saya masuk apa enggak. Saya nggak mau tahu ya. Saya bukan tipe yang begitu. Too many reasons to you. Anak-anak yang terlalu banyak alasan itu pusing saya. Malas. Dah. Oke, ada yang bertanya lagi? Halo, nggak ada? Oke, sayonara, matai Mas Yo. Sayonara, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak.